Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan buat kesempatan kali ini gue bakal bahas satu produk lagi. Ini rekomendasi buat kalian para pengguna motor manual atau motor kopling ya. Dari Kawahara. Ini gue punya kampas kopling merek Kawahara. Di sini gue punya dua tipe ya. Buat yang daily sama yang buat racing. Nah, bahannya yang daily beda dengan yang racing ya. Sebenarnya sih ada yang sama ya. Kawahara punya dua tipe bahan sebenarnya dan semuanya sama-sama bagus. Cuman memang ada beberapa sedikit kelebihan dan kekurangan di masing-masing tipe bahan. Nah, di video ini gue bakal bahas keduanya. Kemudian di sini gue ada sampel beberapa ya. Gue bakal bahas beberapa hal tentang spesifikasi dari si kampas kopling dari Kawahara ini. Seperti apa? Mari kita bahas. Oke, mari kita langsung mulai. Di sini ada 3 produk ya. Yang pertama di sini buat Ereking yang Rockwool, terus yang di sini buat PZ juga Rockwool juga. Di sini buat yang Ninja 150. Ini untuk yang race ya. Ini untuk daily. Ini buat yang race ya. Untuk yang daily itu pakai bahan Rockwool ya. Untuk yang race ini harusnya dia pakai tipe bahan serat ya. Ntar gue coba ingat-ingat lagi. Ya, dia harusnya pakai bahan Kevlar ya sebenarnya yang bagian kampas kopling ini. Untuk yang race ya, itu dengan tipe yang daily. Sebenarnya untuk yang daily juga ada sih sebenarnya yang pakai bahan Kevlar juga campuran serat-serat gitu. Kalau misalkan yang ini juga yang Rockwool juga sebenarnya bisa dipakai untuk balapan juga sih, peruntukannya nggak cuma buat harian. Ya tergantung kebutuhannya seperti apa ya dan budgetnya juga. Yang pasti untuk yang Rockwool lebih murah juga dan secara kualitas Rockwool ini nggak kalah sih sama bahan Kevlar juga. Nah, ngomongin kampas kopling ya, ini sebenarnya salah satu komponen yang cukup penting. Jadi buat teman-teman mungkin yang bukan pengguna motor manual atau pengguna motor matic mungkin nggak selalu berhubungan dengan kampas kopling ya. Jadi kampas kopling ini salah satu komponen yang cukup penting ya buat para pengguna motor manual ya. Jadi nah, itu dia fungsi utama dari si kampas kopling. Nah, penting banget untuk memilih kampas kopling yang cukup tepat ya, karena ada kalau misalkan kita salah milih kampas kopling ya, baik itu dari sisi kita beli yang abal-abal ataupun yang KW ya, yang kita nggak tahu secara kualitasnya, lebih baik kita beli yang aftermarket tapi mereknya sudah cukup terpercaya, salah satunya dari Kawahara ini. Ya, jadi kampas kopling ini kalau misalkan kita salah pilih ya dapat ada beberapa hal yang mungkin jadi kendala di jalan ya yang kita nggak inginkan. Yang pertama itu bisa slip coupling ya. Jadi slip coupling ini terjadi ketika kampas kopling dapat mencengkram mangkuk kopling dengan baik ya. Jadi tenaga mesin tidak dapat tersalurkan dengan baik dari ke roda belakang motor sehingga motor terasa kurang bertenaga ya. Terus juga mesin akan cepat panas tentunya. Kalau misalkan kita beli yang abal-abal, kampas kopling yang misalkan terlalu keras ya, dapat menyebabkan mesin motor kita cepat panas ya. Hal ini karena kampas kopling yang terlalu keras akan menghasilkan lebih banyak gesekan ya. Terus yang terakhir itu juga kalau misalkan kita beli kampas kopling yang kurang baik itu adalah mesin cepat aus biasanya, karena mungkin kampas kopling yang terlalu keras juga dapat menyebabkan mesin di motor kita cepat aus. Ini bikin biaya lebih bengkak lagi ya. Niatnya biasanya kalau misalkan kita beli kampas kopling ya pengennya yang murah ya. Sebenarnya untuk yang merek-merek kayak gini juga sebenarnya udah murah ya. Di 100 ribuan juga yang merek-merek lain juga udah dapat. Ini juga Kawahara juga dapat sih ya. Harga segitu ya. Tergantung tipe motor tentunya. Nah, kita masuk ke kampas kopling dari Kawahara ini. Gue bakal buka dulu deh. Jadi, sambil ngobrolin ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru mau beli atau mempertimbangkan untuk ganti kampas kopling, ini salah satu pilihan yang cukup tepat ya. Merek-merek lain juga banyak sebenarnya, cuman untuk di video ini gue pengen rekomendasi ini. Jadi mungkin video ini bisa jadi pertimbangan teman-teman
apakah akan membeli produk dari Kawahara yang satu ini. Yang pastinya kampas kopling dari Kawahara ini produk aftermarket yang emang dirancang secara kualitas ya, bisa untuk meningkatkan performa motor ya. Namanya produk aftermarket biasanya emang banyak orang nyari itu untuk lebih ningkatin performa sih sebenarnya. Kalau misalkan dia tujuannya yang tampilan ya ada juga ya. Tapi yang pasti secara kalau misalkan kita ke tipe-tipe seperti ini aftermarket pasti nyarinya ke performa ya. Harganya yang pasti lebih mahal dibandingkan dengan originalnya. Tapi secara kualitas itu biasanya lebih bagus ya dibandingkan kita beli yang KW ya. Kita nyari merek yang original ya. Cuman yang murah gitu KW, mendingan opsinya beli aftermarket aja gitu kan. Banyak kok yang lebih murah tapi kualitasnya lebih bagus dibandingkan original. Nah ini gue unboxing yang Kawahara RX King ya. Ini yang tipe daily dengan bahannya rock wool ya. Dan ini tersedia di berbagai tipe motor ya sebenarnya, nggak cuma RX King, nggak cuma Jupi Z, itu banyak ya buat Sonic, Satria ya, Satria FU 2 tak juga harusnya sudah ada ya. Cuman kebetulan stoknya Satria gue lagi kosong. Cuman nanti gue coba adain lagi ya. Nanti kalau misalkan udah ada, kalian bisa cek link di deskripsi deh. Nah, untuk jenisnya di sini kan ada dua ya. Ini untuk yang tipe rock wool sama yang ini serat ya. Bahan apa sih sebetulnya? Itu bahan Kevlar sih harusnya sih. Ini udah buka satu lagi. Nah ini yang buat Ninja ya, Ninja 150. Ini yang race, jadi ada dua tipe, yaitu untuk yang daily sama yang race ya. Yang pasti untuk yang kebutuhan racing, kalau misalkan teman-teman emang kebutuhannya lebih ekstrim ya. Tapi untuk kebutuhan harian ya kalian nggak perlu beli yang racing. Ya sebenarnya walaupun keduanya bisa-bisa aja sih. Nah, kalau misalkan budgetnya terbatas, pengen beli yang daily buat race ya bisa aja. Cuman mungkin kalian harus siap budget ekstra buat penggantian ya, karena yang pasti durabilitasnya yang daily nggak sebagus yang racing tuh. Nah ini untuk yang race. Nah ini dia untuk yang race. Untuk kelengkapannya sama aja ya, seperti biasa. Kawahara itu nggak neko-neko. Ada cara penggunaan, terus ada stikernya juga. Secara desain sih ya sama aja seperti kampas kopling pada umumnya ya, standar aja ya. Kalau misalkan lihat cara tampilan, untuk yang race bentuknya seperti ini ya. Untuk yang racing, kalau misalkan yang daily bentuknya kayak gini ya. Dia itu bagian ini ya, dia kotak kayak gini. Kalau ini seperti melengkung kayak gini ya, bagian yang kasarnya gitu. Nah untuk yang race ini untuk balapan emang secara durabilitas dari sisi kampas koplingnya ini lebih bagus tentunya ya, nggak cepat aus ya. Jadi untuk daya geseknya lebih tinggi dan jadi menghasilkan tenaga yang cukup besar juga. Terus daya tahannya dan harganya pastinya lebih mahal dibandingkan yang daily ya. Kalau misalkan kita lihat dari perbandingannya juga beda jauh ya. Nah untuk yang ini kan pakai bahan karbon Kevlar ya sebenarnya ya. Karena setahu gue pakai bahan karbon Kevlar sih. Sebenarnya ada juga yang pakai rock wool juga untuk yang race itu. Cuman gue cari-cari kemarin stoknya nggak ada ya. Ini adanya yang karbon Kevlar ya. Soalnya di sini nggak ada keterangan lain juga, dan gue cari stok lainnya juga nggak ada. Gue coba cari-cari di Kawaharanya. Memang yang daily emang peruntukannya untuk yang daily ya. Memang untuk harian itu pakainya yang rock wool. Ya, jadi emang dia tuh pakai tipe serat karbon yang dicampur resin Kevlar ya. Jadi bahan ini punya keunggulan tersendiri ya, lebih tahan panas, terus juga lebih tahan gesekan. Terus kalau misalkan dibandingkan dengan yang versi standarnya ya. Terus keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis oli. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang suka gonta-ganti oli atau belum nemu oli yang pas, ini cocok banget dipakai karena ini bisa dipakai di berbagai jenis oli, maupun dari oli yang murah sampai oli yang mahal, kayak oli dari Petronas Sprinta ya, promo dikit.
Kebetulan gue punya oli dari Petronas. Yang pengen silahkan boleh cek video gue sebelumnya soal oli Petronas ini. Sejauh ini sih bagus ya, jadi nggak ada keluhan ya, cuman emang kurang terkenal aja untuk oli Petronas ini. Kalau yang tahu barang ya tahu gitu kan, kalau yang belum tahu emang masih banyak yang ragu. Jadi kalau kalian pengen nyoba oli, harganya juga cukup murah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya ya. Mulai dari 40 ribuan sama aja kayak yang standar juga. Nah, balik lagi ke karbon Kevlar ini yang versi race ini. Jadi ini bisa dipakai untuk berbagai oli juga ya, dan juga bisa untuk kompetisi pastinya. Jadi Kampas Kopling ini untuk teman-teman yang pengen road race ataupun untuk balapan-balapan bisa pakai yang tipe Kevlar ini. Kalau misalkan pengen yang daily aja ya pakai Rockwool aja ya. Jadi untuk Rockwool ini sebenarnya umum ya dipakai di bahan sebagai bahan kampas kopling, walaupun nggak semua pabrikan pakai ini, cuman ini salah satu bahan yang cukup baik sih. Jadi secara kualitas ini di tengah-tengah lah sebenarnya, tengah ke atas kalau misalkan pakai yang Rockwool ini. Jadi ini bahan yang tahan ke suhu tinggi ya, dan juga bisa dipakai di mesin balap ya. Karena dia juga tahan gesekan, jadi tenaganya juga lebih oke juga ya. Walaupun kalau misalkan pengen yang bagusan lagi ya pakai yang karbon Kevlar ya, pakai serat karbon Kevlar ini. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian ya, sama budgetnya berapa yang. Karena kalau di sisi harga yang Rockwool lebih murah dibandingkan dengan serat karbon Kevlar. Nah, untuk yang Rockwool ini sebenarnya materialnya terbuat dari serat batu ya. Jadi serat batu, campuran serat bebatuan gitu yang diproses di suhu yang cukup tinggi ya. Jadi sehingga dia jadi seperti ini ya. Jadi dia emang karena diprosesnya pada suhu tinggi, jadi dia lebih tahan panas juga. Jadi bedanya kalau misalnya ini pakai serat batu, yang ini pakai serat karbon ya. Secara berbedanya mungkin kalau misalkan kita lihat daya geseknya, yang ini tinggi, yang ini medium ke rendah ya. Kalau misalkan pengaplikasiannya, kalau pengen ideal ini buat sehari-hari. Untuk yang Kevlar ini buat racing. Kayak untuk daya tahannya tentu lebih tinggi yang yang ini ya, yang karbon Kevlar dibandingkan dengan yang Rockwool. Untuk secara daya serap suaranya lebih baik itu yang Rockwool malah. Jadi kalau misalkan pengen mesinnya nggak bising, pakainya yang Rockwool. Tapi kalau misalkan nggak masalah dengan bising di suara mesin, nggak berisik ya, pakainya yang Kevlar karena secara performanya lebih bagus ya. Cuman emang lebih berisik aja ya. Jadi daya serap suaranya bagusan yang Rockwool. Bahan Rockwool juga banyak dipakai buat peredam suara ya, kayak knalpot dan lain juga banyak yang pakai Rockwool juga. Untuk harganya ya berapa beda sih. Untuk yang Rockwool itu di harga segini. Untuk yang Kevlar atau yang racing di harga segini. Jadi perbandingannya kedua itu ya, antara bahan Kevlar dan bahan Rockwool ya, harganya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, mau yang seperti apa. Nah, untuk pembelian silakan bisa cek link yang di deskripsi. Kalau misalkan untuk kebutuhan grosir, silakan bisa cek link yang ada di bio ataupun kontak yang ada di bio ya. Nanti buat kalian yang pengen stok barang Kawahara dari distributor, bisa langsung kontak admin gue aja. Siapa tahu kalian bisa dapat harga yang oke ya. Untuk pembelian grosir yang pasti ada minimal pembelian tentunya. Kalau misalkan pengen beli satuan, kalau kalian masih ragu bisa kan boleh tanya-tanya dulu, boleh konsultasi dulu motornya apa ya. Kalau konsultasi yang lengkap ya, kemudian ada yang nanya velg nggak lengkap. Jadi silakan sebutin motornya apa, kebutuhannya apa, seperti apa ya, produknya apa, jangan lupa ya. Terus mereknya, karena mereknya banyak ya. Kalau kalian di velg ada BRT, ada VND dan lain-lain ya. Ada Triple S kemarin ada velg baru, cuman gue belum sempat review. Nanti di video yang akan datang mungkin gue sempat review velg ciri-ciri dari Triple S ya. Terus apa lagi? Nah, itu untuk pembelian dan lain-lain. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa tanya-tanya dulu di Instagram. Kalau pengen fast respon, bisa juga di kolom komentar sih, cuman gue jarang buka kolom komentar. Nah, mungkin itu aja
Kalau ada yang lain silakan boleh nanti ditanya di video yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.